Assalamualaikum hadirin semua. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anul hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja, puji, serta syukur marilah kita panjatkan kepada Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Ta'ala Sang Maha Esa. Tak lupa salawat bertangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada seseorang yang selalu bersikap dengan kejujuran, berkeadilan, tanpa adanya kebohongan dalam memimpin Islam. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barik alaihi. Hadirin yang berbahagia, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mayoritas berpendudukan muslim, betul? Namun anehnya, bangsa ini dikenal sebagai praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan praktik-praktik tercela lainnya. Berbagai isu kemiskinan, pengangguran, pornografi, bahkan sampai penilapan uang rakyat masih menjadi hiasan terdepan berita nasional. Kondisi seperti ini diperparah dengan kebingungan suatu bangsa untuk membuat formula dan menata moralitas pemuda penerus bangsa. Mereka para pemimpin bangsa ini lebih suka disibukkan dengan agenda-agenda pribadi untuk memperkaya dan memperkuat jabatan mereka. Kesusahan rakyatnya tidak didengar, kesengsaraan mereka seakan-akan hanya menjadi tumbal untuk mempermulus kepuasan hawa nafsu mereka. Seakan mereka lupa dengan amanah yang mereka emban untuk rakyat. Astagfirullahaladzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah bulan puasa yang penuh keberkahan ini, sudah seharusnya kita selaku komponen bangsa mampu mengintrospeksi diri kita dan menjadikan Ramadan sebagai titik perubahan karakter suatu bangsa. Ramadan jangan hanya dijadikan perhelatan tahunan yang tidak ada maknanya, namun kita sebagai orang yang berpuasa harus mampu menanamkan nilai-nilai puasa dalam kehidupan perilaku sehari-hari. Hadirin rahimakumullah. Nilai-nilai yang terdapat dalam berpuasa salah satunya yaitu dapat menahan diri. Bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja, melainkan kita diharuskan menahan diri kita dari segala hawa nafsunya. Karena seseorang yang dapat menahan hawa nafsunya, maka ia akan mempertimbangkan baik buruknya hal yang ia inginkan. Sudah jelas karakter seperti ini harus dimiliki oleh komponen bangsa, apalagi para pemimpinnya. Karena seseorang yang memiliki karakter seperti ini tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia akan mampu sabar menahannya walaupun hal itu yang ia idam-idamkan. Innallaha sami'un alim. Ia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi segala tingkah lakunya. Hal ini sama ketika seseorang sedang berpuasa, ia akan sabar menahan lapar dan dahaganya hingga waktunya berbuka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Selain menahan diri yang terdapat di dalam puasa, puasa pun mengajarkan sikap berdisiplin. Sadar gak sih, selama 1 bulan kita berpuasa, kita diajarkan untuk bersikap disiplin. Hal ini jelas terlihat ketika menjelang ingin berbuka. Walaupun hanya kurang 1 menit, jikalau belum yakin waktunya berbuka, maka siapapun itu orangnya akan disiplin dan sabar untuk menunggu waktu yang tepat. Sudah seharusnya pula kita sebagai suatu bangsa yang mayoritas muslim menanamkan sifat disiplin ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan mau ketinggalan dengan mereka bangsa-bangsa barat yang menanamkan sikap disiplin dari mulai tata lalu lintas, membuang sampah, bahkan ngantri pun ada disiplinnya. Hadirin rahimakumullah. Sikap disiplin ini dianjurkan dalam Islam sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang apabila melakukan sesuatu dengan penuh profesional. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain menahan hawa nafsu, berdisiplin, peduli terhadap sesama pun termasuk ke dalam nilai-nilai dalam berpuasa. Di dalam berpuasa diajarkan solidaritas sosial dengan anjuran berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karakter seperti inilah yang mampu menuntaskan segala problematika sosial dari mulai kemiskinan, pengangguran, bahkan sampai anak jalanan. Diambil dari kitab Syu'abul Iman, hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Umar, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah dan amalan apakah yang paling disukai oleh Allah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seseorang, atau engkau hilangkan kesusahannya, atau engkau lunasi hutangnya, atau engkau usir kelaparannya. Sesungguhnya aku bersama mereka orang yang menjalankan keperluannya, dan itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di Masjidil Madinah selama 1 bulan penuh. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai pemuda bangsa, penerus bangsa kita, bangsa Indonesia, seharusnya sudah harus menjalankan perilaku-perilaku tersebut dalam kehidupan kita. Inna syababal yaum rijalul ghad, wa inna fi yaddi syubbani amrul ummah, wa fi aqdamiha hayataha. Maju dan bangkitlah untuk Indonesia merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.